Ya, pada akhirnya emas mengalami penurunan justru setelah Trump dinyatakan menang dan Partai Republik ternyata menguasai Senat dan bahkan hampir bisa dipastikan red sweep. Nah, ini juga konsekuensinya adalah terkait dengan kebijakan yang akan diusung oleh Trump dan akan lebih cepat untuk diterapkannya, itu terkait dengan kenaikan tarif ataupun bahkan pemangkasan pajak. Nah, konsekuensinya tentunya adalah sangat memungkinkan untuk memicu kembali inflasi mengalami kenaikan. Dan akhirnya mau tidak mau Bank Sentral menghentikan penurunan suku bunga. Dan itu akan berdampak negatif nantinya. Tapi ingat, satu catatan yang paling penting adalah bahwa selama tidak terjadi kenaikan suku bunga atau belum ditentukan untuk menaikkan suku bunga, maka peluang untuk rebound terkait dengan emas masih bisa terjadi. Tapi ada beberapa catatan yang juga harus disimak lebih dulu, termasuk kebijakan dari FOMC nanti malam. Oke, kita cek lebih dulu dari US dollar. Ya, inilah US dollar yang mengalami kenaikan lanjutan dan persis dengan apa yang kita khawatirkan kemarin, bahwasannya setelah penurunan tersebut juga masih tetap melanjutkan kenaikan. Dan jelas ya, kemarin kita sudah bahas ini, pantulan atau rejection dari 23,6% membuat dia tembus 0%, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan sampai level 105. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah mampu dia naik lagi ke 106 atau tidak? Kelihatannya euforianya masih tetap berlanjut sehingga kemungkinan masih bisa terjadi kenaikan ataupun penguatan US dollar ya. Nah, tapi hati-hati juga karena biasanya kalau sudah terjadi kenaikan ini akan ada pullback. Nah, kita asumsikan saja yang terjadi saat ini adalah pullback ataupun tanda-tanda akan menjadi pullback. Nah, tapi untuk kedepannya kita masih tetap harus tunggu sampai FOMC meeting nanti malam kaitannya dengan kebijakan apa yang akan dilakukan setelah mereka memangkas suku bunga nanti malam 25 basis point. Oke, walaupun kita nggak dapat dot plot ya, tapi diharapkan nanti pernyataan Fed ataupun Powell akan meyakinkan market bahwa mereka masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Dan itulah kunci utama untuk nanti kita akan lihat rebound atau tidaknya emas. Oke, kita lihat dari US Treasury juga sama. Kita punya harapan di sini karena dia sudah mentok dengan level historical price, kemudian tertahan, lalu kemudian yang kita harapkan berikutnya tentunya level support ataupun level correction ya. Kalau kita lihat di sini, berarti kita punya harapan untuk kembali ke level 4,335%. Nah, satu sisi teman-teman, ini kemungkinan bisa saja terjadi hal yang mungkin bisa dibilang reaksi ya terkait dengan apa yang terjadi berikutnya setelah FOMC meeting. Nah, tapi saya cukup yakin bahwasannya kita masih tetap punya peluang itu dan kaitannya dengan sampai ke akhir tahun mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, kalau kita perhatikan sebetulnya tanda-tanda koreksinya masih ada. Nah, ini kelihatan di sini ya setelah kenaikan yang sangat fantastis kemarin menjelang ataupun mengeksekusi terkait dengan kemenangan Trump dan juga Partai Republik, Anda bisa lihat dia sedang terjadi penurunan ataupun koreksi. Demikian pula yang kita lihat dari US dollar, hal yang sama. Jadi saya akan berharap di sini mungkin nanti malam kita akan dapat kejutan ya, yaitu kaitannya dengan pemangkasan dan dilanjutkannya penurunan suku bunga sampai at least Trump berkuasa ataupun memerintah. Nah, itu berarti Januari. Nah, otomatis kalau lihat dari sini teman-teman, sangat potensial kalau lihat dari polanya setelah dia naik seperti itu biasanya akan dilanjutkan dengan penurunan, biasanya bentuknya akan relatif mirip seperti itu. Kalau ini terjadi berarti kita punya harapan untuk melihat emas rebound nanti malam ataupun dini hari nanti, tapi dengan catatan ya, gangguan pertama kemungkinan adalah initial jobless claim. Jadi kalau lihat dari pantulan pagi ini kelihatannya koreksi dari US Treasury Yield ataupun bahkan US dollar itulah yang membuat kenapa dia rebound tapi belum pantas atau belum layak untuk naik lebih tinggi. Di sisi lain kalau kita lihat dengan pound sterling, karena memang dia tutup dengan bearish berarti bearish engulfing dan juga turun, tapi juga kita juga harus pantau dengan MA200 di grafik daily ya. Posisinya ada di 1.2800 atau lebih tepatnya 1.28 ya di sini ya 1.2812. Oke, catatan yang perlu saya ingatkan kembali adalah potensi buy on rumor sell on fact kaitannya dengan keputusan suku bunga dari BOE nanti malam di jam 19.00. Karena memang suku bunga sudah hampir bisa dipastikan 25 basis point akan dipangkas, berarti kita asumsikan bahwa penurunan kemarin ditambah dengan tekanan dari dolar, maka itu sudah diantisipasi. Nah, sehingga nanti malam kita perlu perhatikan apakah 1.2800 ini ditembus apa tidak. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak berarti akan ada rebound dan itu berarti ya kita sebut dengan buy on fact ya, sell on rumor, buy on fact karena dari sejak seminggu terakhir pound sterling sudah mulai penurunan. Oke, dilihat di sini teman-teman. Posisinya juga memungkinkan untuk terjadinya double bottom, tapi saya tidak mau cepat-cepat untuk menyimpulkan itu. Kita masih perlu potensi dari berikutnya adalah terkait dengan kebijakan ataupun pernyataan dari BOE.
Oke, asumsi saya kalau ini double bottom, maka yang harus diperhatikan adalah level resisten, yaitu 1.3030. Jadi selama dia tidak terjadi penembusan 1.3030, kita bisa bilang ini belum confirm terkait dengan double bottom, sehingga ada potensi dia kembali ditekan turun. Nah, satu sisi juga ingat aturan mainnya bahwa kita juga cenderung bisa melihat dari long bar candle ini atau long candle ini, dan kemudian bagi dua itu adalah 50%-nya, sehingga kemungkinan potensi dari rebound-nya mungkin akan tertahan di zona tengah tersebut, sehingga bisa saja terjadi penurunan lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Berarti tidak perlu sampai 1.3030. Nah, dengan kata lain, kalau misalkan betul-betul double bottom, maka dia harus betul-betul tembus sehingga nantinya akan lanjutkan kenaikan tersebut di atas 1.3030. So, untuk sementara waktu, bagi saya ini adalah sell terlebih dulu. Tapi begitu mendengarkan pengumuman sesuai dengan ekspektasi 25 basis point, masih ada penurunan, perhatikan dari statementnya apakah ada indikasi mereka lanjutkan penurunan tersebut atau pemangkasan suku bunga tersebut atau tidak di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada, berarti siap-siap dia akan rebound persis dengan skenario sell on rumor buy on fact menjelang keputusan suku bunga. Nah, terkait dengan crude oil, sayangnya teman-teman, meskipun kemarin kelihatan sempat naik ke 72.60, nah tentunya Anda masih ingat apa yang sempat kita sampaikan di hari Senin ya, bahwasanya selama 72 ataupun 71 itu tidak tembus, maka kemungkinan akan ada ancaman untuk tertekan kembali, persis dengan zona yang kita tandai di area coklat ini yang berbulan-bulan lamanya ternyata juga kembali memberikan pengaruh. Artinya di sini wajar dia tertekan turun dan ditutup dengan hanging man ya, cukup tajam, dan mungkin saya bilang di sini adalah long lower shadow, sehingga harusnya dampak yang paling potensial adalah penurunan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, walaupun dia sempat naik kembali di teritori ini ya, sempat naik ke area ataupun di atas trendline, tapi bagi saya itulah rejection. Finally kita dapatkan double top, lalu kemudian dia turun, berarti neckline-nya adalah di 69.68. Anda boleh pertahankan sell-nya kalau misalkan 69 tersebut ditembus. Tapi kalau tidak tembus, segera exit dari posisi sell. Nah, yang paling memungkinkan kalaupun ingin buy, bagi saya mutlak pastikan dulu 69 ini tembus apa tidak. Karena kalau itu tembus, berarti kita akan dapatkan 66 ataupun bahkan 65. Ya, tapi kalau misalkan tidak tembus, oke, saya asumsikan dia double bottom, berlawanan dengan double top tadi. Kemudian yang paling memudahkan adalah kalau dia berhasil tembus 73. Itu yang paling memungkinkan untuk diperlukan bullish statement ataupun bullish sentiment. Oke, kemudian beralih kepada gold. Kali ini kalau misalkan kita lihat, ternyata hasilnya adalah menembus langsung ke zona support yang kita tandai sejak beberapa lama kemarin ya. Jadi artinya trend channelnya sudah ditembus teman-teman. Jadi kalaupun kita bicara tentang 1, 2, 3, 4, 5 gitu, maka kemungkinan kemarin itu adalah A, lalu kemudian B, lalu kemudian C, itu sudah selesai, tapi dengan konsekuensi adalah dia turun lebih lanjut di bawah trend channel. Hasil secara teknis ini berarti menandakan perubahan tren atau reversal tren untuk jangka pendek. Kenapa saya bilang jangka pendek? Karena untuk medium termnya kita masih ada lihat potensi untuk kenaikan dengan catatan ya mungkin saja itu akan terjadi kalau misalkan tadi syarat pertamanya adalah FOMC tetap dalam jalur penurunan suku bunga, lalu kemudian NPC dari China mengguyurkan stimulus yang sangat besar sehingga untuk pertumbuhan ekonomi China bisa diharapkan tingkat permintaan yang masih tetap tumbuh. Nah, yang berikutnya adalah alasan teknis. Kalau misalnya hari ini kita dapatkan bullish ataupun bahkan doji candle seperti hammer atau inverted hammer ataupun bahkan bullish harami, ya pastikan saja bahwa kondisi ini akan didukung pula dengan posisi bullish divergent. Catatannya adalah higher high ataupun higher low lebih tepatnya untuk posisi harga, atau dengan dukungan lower low dari sisi RSI. Jadi posisinya mutlak seperti ini teman-teman. Kita tinggal butuh statement ataupun penegas, yaitu kaitannya dengan reversal candle. Kalau itu yang terjadi, berarti kita punya kesempatan ini akan kembali rebound di kemudian hari. Ingat ya, jadi posisinya adalah candlestick yang menjadi cerminan untuk reversal candle. Dan catatannya, harga tidak boleh turun atau ditutup lebih rendah dari low pertamanya. Berarti kita tandai saja, low pertama itu ada di kisaran low 10 Oktober 2024, itulah 259.950. Artinya, kalau misalkan per tool itu yang kita dapatkan, maka diharapkan tidak tembus 2630.90. Itu adalah di zona 50% Fibonacci ya untuk daily chartnya. Nah, kemudian
Juga kembali lagi ke grafik keempat, artinya di sini kalaupun terjadi kenaikan seperti yang terjadi saat ini, tinggal tarik aja Fibonacci retracement dari puncak 2749 ke bottom 2643, maka kita akan dapatkan potensi untuk reversal ataupun rebound. Kita asumsikan 38,2, 23,6%, atau bahkan 50%. Ya, itu berarti 2668, 2684 atau 2696, dan MA200-nya saat ini ada di kisaran 2687. Jadi artinya teman-teman, selama dia tidak kembali naik di atas 2709 atau 2700, maka kita pastikan dia adalah pullback untuk kemungkinan dia kembali turun. Jadi harapannya kurang lebih seperti ini. Nah, otomatis kalau begini berarti mungkin kita akan mengabaikan apa yang disampaikan oleh statement FOMC nanti malam. Sayangnya bukan diabaikan, tapi melainkan kita tidak punya petunjuk berikutnya dari dot plot, karena kondisinya adalah suku bunga pangkas 25 basis point sudah hampir bisa dipastikan itu sudah diantisipasi. Berarti kalau misalkan pun berhasil, ya otomatis harapan saya adalah kenaikan tertahan di kisaran 50%, 2696 atau 61,8%. Akhirnya kita akan menunggu terkait dengan MPC meeting besok, kemudian harapannya penurunan. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Saya akan sandingkan apa yang terjadi pada grafik keempat dengan grafik H1. Satu sisi, kalau teman-teman perhatikan di sini saya tandai saja historical price-nya itu ada di kisaran 2597 sampai 2610. Oke? Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari pola penurunannya, karena dia sudah tembus di bawah trend channel, berarti dia reverse bearish untuk jangka pendek. Pull up itu berarti sebagai retest resistance sebelum akhirnya lanjutkan penurunan, dan penurunan murni kita anggap bahwa yang paling optimal adalah 2600-an, 2610 ya. Dan itu berarti kalau kita kaitkan satu, penurunan kemarin satu, lalu kemudian ini dua, lalu kemudian inilah wave ketiga. Yes, betul, kita mendapatkan Elliott wave untuk jalur penurunan setelah sebelum-sebelumnya kita dapatkan Elliott wave untuk jalur kenaikan. Nah, berarti rebound saat ini mau itu di 23,6% atau 38,2% atau bahkan 50%, kita asumsikan wave keempat, dan terakhir adalah penurunan wave 5. Hati-hati, wave 5 itu akan bergantung kepada seberapa tinggi rebound wave 4 karena panjang wave 5 akan sama dengan wave 1. Nah, oke, kita coba kita lihat dari grafik H1. Hal yang sama juga terlihat di sini. Jelas posisinya adalah kalau kita asumsikan di sini wave satunya, lalu kemudian kita asumsikan kenaikan yang paling puncak itu, kita asumsikan inilah wave kedua, ya. Kemudian inilah penurunan wave ketiga yang tertahan di 2643. Nah, berarti rebound saat ini kita asumsikan 50% itu tertahan di 2684, ya, kita asumsikan candle bearish yang panjang. Ya, 50%-nya ada di situ. Lalu kemudian atau mungkin tertahan di 2670. Jadi artinya di sini kita sedang menantikan wave keempat untuk membentuk wave ke-5. Jadi harapan saya tertahan di wave keempat itu berarti saatnya Anda momentum sell. Apalagi kalau misalnya kita tunggu sampai FOMC meeting, saya rasa cukup layak kita menunggu sampai wave ke-5-nya itu bisa jadi dia akan turun sampai teritori 2614 ataupun bahkan 2600-an. Nah, kalau sudah selesai di 2600 ataupun 2610, Anda boleh pertimbangkan buy dengan asumsi bahwa Fed tetap di jalur penurunan suku bunga. Artinya, kita tunggu wave keempat dulu, lalu kemudian wave kelima diharapkan sudah selesai sebelum FOMC, dan begitu FOMC, itulah sinyal untuk siap-siap kembali balik badan untuk jangka pendek tentunya. Karena kita masih tetap harus menunggu inflasi, NFP, kemudian juga FOMC meeting di bulan Desember.